pujian kita, Ku Mau Cinta Yesus. Terima kasih Bapak atas segala waktu dan kesempatan yang masih berkenan Engkau berikan kepada kami pada saat ini melalui ibadah online dengan tim penyuluh agama kantor kementerian Kabupaten Samosir. Pada saat ini Tuhan, kami tunduk di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan melalui ibadah ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Mari Engkau Tuhan urapi hati dan pikiran kami dan setiap yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan, kemuliaan bagi nama-Mu semakin memulihkan. Berfirmanlah Engkau Tuhan pada saat ini melalui ibadah kami online ini Tuhan. Biarlah semua umat-Mu terberkati melalui firman. Kuasai hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hidup ini
Puji Tuhan, pada saat ini mari saudara-saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan epistel yang kita buka dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Mazmur 74 ayat 1 sampai 23. Mari kita baca secara responsorial. Nyanyian ratapan karena bait suci yang rusak. Nyanyian pengajaran asap. Mengapa ya Allah, kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu? Ingat akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Ringankanlah langkahmu ke tempat yang rusak terus-menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Lawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu, dan telah mendirikan panci-panci mereka sebagai tanda. Kelihatannya seperti orang yang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapal kepada kayu-kayuan yang lebat. Dan sekarang ukir-ukirnya seluruhnya dipalu mereka dengan kapak dan beliau. Mereka menyulut tempat kudusmu dengan api. Mereka menajiskan tempat kediaman namamu sampai pada tanah. Mereka berkata dalam hatinya, baiklah kita menindas mereka semuanya. Mereka membakar segala tempat pertemuan Allah di negeri. Tanda-tanda kami tidak kami lihat, tidak ada lagi nabi, dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Berapa lama lagi ya Allah, lawan itu mencela dan musuh menista namamu terus menerus? Mengapa engkau menarik kembali tanganmu, menaruh tangan kananmu di dada? Namun engkau ya Allah adalah Rajaku dari zaman purbakala, yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatanmu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang menurunkan kepala-kepala Leviathan, yang memberikannya menjadi penghuni-penghuni padang belantara. Engkaulah yang membelah mata air dan sungai. Engkaulah yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir. Punyamu juga malam. Engkaulah yang mengatur benda penerang dan matahari. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan. Engkaulah yang membuatnya. Ingatlah ini, musuh mencela, ia tenang, dan bangsa yang bebal itu menista namamu. Janganlah berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orangmu yang tertindas. Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan noda, kena noda. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji namamu. Bangunlah ya Allah, lakukanlah pertolonganmu. Ingatlah akan celah kepadamu dari pihak orang bebal sepanjang hari. Janganlah lupa suara lawanmu, deru orang-orang yang bangkit melawan engkau, yang terus-menerus semakin keras. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Sungguh kita diberkati dengan firman Tuhan. Kita juga akan mendengar firman Tuhan dari hamba-Nya. Kita angkat pujian kita, betapa baiknya Engkau Tuhan.
kebaktian, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita saudara-saudara dikasih Tuhan, kita buka langsung dalam Alkitab kita yang tertulis dalam Kejadian pasal yang ke-32. Sekali lagi, firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam Kejadian pasal yang ke-32. Ayatnya yang mulai yaitu ayat 22. Dan saya akan baca sampai habis, sampai ayat 32. Firman Tuhan ini adalah merupakan salah satu pengalaman yang dialami oleh Yakub. Bagaimana dia dikatakan di sini mengalami pergumulan, tapi kalau saya katakan adalah dia menang di dalam pergulatan akan hidup ini. Mari kita baca sama-sama mulai ayat 22 sampai dengan 32. Ya, perhatikan, saya akan baca begini firman Tuhan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Ayat 4, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena ia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Yakub adalah anak daripada Ishak, dan Ishak adalah anak Abraham. Dan kita tahu bahwa Abraham adalah betul-betul orang yang beriman. Sekarang orang mengatakan dialah nenek orang benar atau nenek orang percaya katanya. Dan saya yakin bagaimana Yakub bisa bergulat dengan Tuhan bahkan satu malam. Kalau secara manusia gak mungkin. Allah sendiri bisa dilawan bergulat dengan waktu yang sangat mungkin bagi kita sudah agak lama. Bisa kita katakan, ya, kalau dia mulai dari jam 8 berarti kira-kira hitungannya 10 jam. Kalau dimajukan lagi mungkin 6 jam. Yang dia hadapi bukanlah manusia biasa yang sembarangan, tapi berlawanan dengan Tuhan sendiri dia. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, saya punya keyakinan kenapa ia mampu ya bergulat dengan Tuhan,
Karena memang Yakub sudah memiliki keturunan, artinya sudah memiliki iman yang daripada Abraham. Kenapa? Karena kita tahu Abraham itu adalah orang yang beriman luar biasa, dan Ishak juga adalah orang yang beriman luar biasa. Berarti ketika mereka beriman, ada kekuatan Tuhan yang selalu ada tinggal di dalam hidup mereka. Dan saya yakin kekuatan yang disalurkan oleh Abraham, Ishak kepada Yakub, itulah kekuatan yang diandalkan Yakub sehingga dia mampu berkulat dengan Tuhan. Dan Tuhan pun mengakui dia. Maka sudah dikatakan di sini, ya, ketika Yakub berkulat dengan Tuhan dan Tuhan mengaku bahwa yang menjadi pemenang itu adalah Yakub. Ya, makanya Yakub bertanya orang itu kepadanya, siapa namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini artinya bahwa sebagai kita orang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan, di dalam hidup ini perlu memang kita menghadapi satu pergulatan. Tetapi tujuan pergulatan itu adalah kita memperoleh kemenangan. Sama seperti Yakub. Ya, gambaran Tuhan saya buktikan di sini adalah memang Tuhan digambarkan seperti orang yang istilahnya sering memberikan satu istilah masalah, tantangan hidup kepada kehidupan manusia. Sama seperti Yakub, Tuhan berikan tantangan kepada dia. Bagaimana? Tuhan mau bergumul dengan dia. Artinya Tuhan mau lihat sampai di mana memang kemampuan Yakub ini bertahan, tetap dia pertahankan imannya dan tetap tidak akan lari dari Tuhan. Bahkan dikatakan sampai pajang mengisi, dia tetap bertahan. Artinya di sini saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, bahwa seperti kita sebagai anak Tuhan, janganlah kita mau menyerah. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, apapun tantangan yang kita peroleh, kita memang harus menjadi pergulatan yang luar biasa. Memang kita harus menyelesaikan pergulatan kita itu. Artinya banyak orang sekarang lari dari masalah, tidak mau menyelesaikan masalahnya. Dia menyerah dengan masalah itu, sehingga dia tidak memiliki pengharapan. Malah di dalam Tuhan, pengharapan itu selalu ada. Tetapi yang jadi pemenang, dan itulah gambaran kita orang percaya. Karena Israel artinya anak Allah, berarti orang percaya. Dia mengakui dengan baik perbuatannya, dan Tuhan mengakui kamu menjadi. Demikianlah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan masalah, ujian, proses iman melebihi dari kekuatan kita. Tuhan akan memberikan solusi dalam diri kita. Karena kita punya Tuhan, yaitu Roh Kudus yang ada pada kita, yang akan menyelesaikan persoalan kita. Dan untuk itu, marilah kita menjadi pemenang di dalam segala persoalan. Jadilah pemenang di dalam pergulatan kita. Mungkin kau putus asa dalam hidup, kau berpikir aku tidak punya harapan lagi, aku tidak tahu berbuat apa. Ya, aku memang mengalami itu juga. Dia putus asa. Kenapa dia putus asa? Sampai putus asanya diantarkan semua istrinya, anaknya, dan semua budaknya, tapi dia tidak tenang karena dia tidak tahu berbuat apa lagi. Tapi karena memang dia adalah orang percaya, karena Tuhan mengingat janji kepada Abraham dan Ishak, dan Tuhan tidak biarkan dia tergeletak. Makanya ada yang berkata, sebab Tuhan menopang tangannya, tidak akan dibiarkan kita sampai tergeletak. Jadi kita juga sebagai anak Tuhan yang percaya Tuhan Yesus, percayalah kamu tidak akan pernah dibiarkan Tuhan sampai tergeletak jalan, karena kamu akan dijadikan Tuhan menjadi pemenang, sama seperti yang Tuhan akui bahwa dia menjadi pemenang. Kita adalah orang percaya. Mari kita selalu percaya kepada Tuhan. Memang hidup kita ini harus banyak dengan pergumulan. Karena apa? Kita coba buka satu ayat yang tertulis dalam Ayub. Ayub juga menyadari bahwa memang hidup ini adalah pergulatan. Di dalam Ayub
pasal yang ke-7 ayat yang pertama dikatakan di sini ya bahwa manusia itu memang selalu penuh dengan pergumulan. Demikianlah kita sebagai anak Tuhan memang perlu harus penuh dengan pergumulan. Memang sebagai orang percaya yang diizinkan Tuhan hanya ini istilahnya aman-aman saja gitu. Tetapi memang ia harus menjadi pegulat setiap hari, bahkan dia menjadi pemenang setiap hari. Saya akan bacakan dalam ayat 7 begini firman Tuhan. Bukanlah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Sekali lagi, bukanlah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Jadi, ayo menyadari bahwa memang manusia itu setiap harinya memang harus bergumul. Sama seperti yang dikatakan bergulat menghadapi segala tantangan hidup, apalagi tantangan kita sebagai orang yang mempertahankan kehidupan yang benar. Untuk itu, saudara yang kasih Tuhan Yesus, marilah kita katakan kepada Tuhan, percaya segala persoalan masalahmu adalah bagian dari proses menunjukkan siapa kau sebenarnya di hadapan Tuhan. Karena saya pernah dengar dari seorang hamba Tuhan, dia mengatakan bahwa tingkat masalah itu adalah membuktikan kita adalah tingkat iman kita. Karena kalau orang sudah semakin naik dia sama seperti air, kalau semakin dalam yang terjadi apa? Ikannya semakin besar. Tetapi memang tantangannya itu semakin besar. Tapi kalau di daratan, ya, yang mungkin tidak akan terjadi apa-apa, ikannya kecil. Jadi kalau kita mau diberkati, kita harus masuk ke dalam supaya berkat Tuhan juga itu yang bisa kita dapat. Untuk itu, bagaimana caranya? Mari kita menjadi pemenang sama seperti yang ia lakukan. Dia menjadi pemenang. Artinya dia orang yang benar, percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan izinkan dia. Dan kita juga saya percaya, dan kita akan menjadi pemenang-pemenang di dalam dunia ini ketika kita tetap bertahan berjalan di jalan Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini saya tidak pernah lebar. Biarlah kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan hendaknya senantiasa memperhatikan apapun pergumulanmu, apapun masalah kita, apapun pergulatan kita. Saya percaya Yesus akan menolong kita dan kita akan menjadi pemenang. Baik, kita akan mengangkat satu pujian. Kita akan pujian dari semula Kau telah tetapkan hidupku dalam tangan. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pergumulan hidup kami adalah proses bagi kami. Membuktikan kami adalah percaya kepada Tuhan. Sama seperti yang juga telah dan kami beri kemenangan dan Tuhan mengampuni. Dia beri kemenangan.
sungguh terangkan, Kau jadikan hidupku berkah semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang Engkau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh terangkan. Kau jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku berarti. Kami syukur ketika Tuhan. Kami sadari hidup kami Bapa, tanpa campur tangan Tuhan, tanpa kekuatan Tuhan, kami tidak akan pernah menjadi pemenang. Di semua pergumulan kami dalam dunia ini, di semua pergumulan kami Tuhan, kami adalah manusia. Kami tidak punya kemampuan Bapa untuk berjalan. Hanya berkata di pergumulan ini, kami datang mengandalkan Tuhan. Kami datang mengandalkan Yesus di semua perjalanan, ujian, cobaan yang kami alami. Walaupun firman berkata, percobaan-percobaan yang berulang, hanya percobaan biasa, tidak akan memberi kekuatan. Karena Tuhan akan memberikan jawaban di semua percobaan dan tahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia percaya hanya orang dia bergumul dengan Tuhan. Jadi dia hidup kami yang akan melihat seperti seolah-olah dia ada masa depan. Dan kami yakin Tuhan, kami beriman kepada Tuhan berlebar masa depan yang masa depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kau memberkati semua saudara-saudara kami. Apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan berkati. Apa yang menjadi masalah mereka Tuhan jawab. Kalau mereka berpikir tidak ada masa depan, Hamba mengaku Tuhan pada jalan banyak kehidupan sana Tuhan bekerja. Buatlah iman mereka percaya kepada Tuhan, percaya akan firman, percaya akan rencana Tuhan bagi mereka, sehingga mereka akan menjadi anak-anak yang berkati. Terima kasih dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita mau terima berkat yang dari Bapa, karena Dia telah memberkati kita. Terima berkat yang dari Bapa, dianugerahkan kepada, diberikan, dicurahkan ke atas. Betapa Dia akan memberkati kita di segala pergumulan, permohonan, pernikahan. Percaya Dia telah menurunkan memberkati kehidupan. Dan terimalah keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus, bukti sebagai kita orang percaya yang berjalan di jalan Tuhan, dan Roh Kudus menyertai senantiasa hidup kita dimanapun kita berada. Sekalipun tidak ada saudara melihat itu, tetapi Roh Kudus menyertai kita. Waktu kau tertidur, waktu kau bangun, waktu kau berjalan, waktu kau sedang duduk, Roh Kudus menyertai. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus akan kedua kali menjemput kita. Roh Kudus menyertai di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin.